Yes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ke-8. Atau jika ada di antara saudara-saudara yang sudah hafal kitab ini, kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8, bolehkah berdiri? Tidak usah dulu lihat. Ada berapa yang hafal? Mari silakan berdiri. Puji Tuhan, ada beberapa ya. Kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, 2, 3. Terima kasih bagi yang sudah menghafal. 1, 2 pengerja, 1 Kika, oh itu juga pengerja, yang jemaat nggak hafal. Saudara belum hafal ya? Sudah hafal? Kenapa tadi nggak berdiri? Berdiri tadi. Saudara nganggap saya nggak sih? Baiklah. Baik, kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Pada hitungan yang ketiga, kita baca sama-sama. Tuhan menolong kita, Tuhan tolong supaya Roh Kudus menguasai kita semua, terutama saya, seperti doa yang tadi saudara-saudara naikkan. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Minggu lalu kita masih dalam suasana Pantekosta, dan kiranya itu bukan hanya menjadi euforia, fenomena tahunan yang dalam 1 minggu kemudian dilupakan. Saya berharap GPDI Philadelphia Palangkaraya jika ibadah, jika betul-betul melayani, betul-betul Kristen, dan bergabung dalam keluarga besar GPDI Philadelphia, bisa mendapatkan urgensi atau keseriusan dari apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Karena menjadi saksi itu penting, saudara-saudara. Ya, terus terang di hati ini dengan fenomena apa yang terjadi pada saat-saat ini di dunia ini, khususnya juga di Palangkaraya, pesan ini harus semakin ditegaskan. Jangan sampai api di dalam diri saudara padam. Karena kita akan berhadapan dengan waktu yang habis. Saya harap saudara akan mengerti apa yang dibahas pada pagi hari ini dengan melihat contoh, supaya saudara mengerti apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 25. Kita akan membaca mulai dari pasal 31 sampai pasal 46. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 31, saudara baca 32, dan seterusnya kita akan baca bergantian sampai ayat yang ke-46. Jika sudah siap, kita bisa baca bergantian. Matius 25. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini serius, perikop ini, karena ya saya minta maaf jika tadi saudara tersinggung hanya dalam 1 menit saya muncul. Saya banyak membuat saudara tersinggung untuk menggugah saudara. Ya, saya mohon maaf, bukan begitu maksud saya. Saya ingin jemaat Philadelphia ini hidup gitu. Ya, saya beribadah di gereja Pantai Costa, bukan di pantai sebelah. Kalau pantai sebelah saya paham kalau diam-diam, tapi di Pantai Costa itu hidup. Ya, maafkan saya jika ada yang tersinggung. Tapi kita fokus lihat firman Tuhan, saudara-saudara. Ada urgensi, kepentingan pada hari-hari ini, di mana waktu itu sudah semakin dekat. Dan jangan saudara lupa, suatu saat nanti kita semua harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan kita berpikir, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang Tuhan hakimi itu adalah perbuatan-perbuatan pribadi kita. Apakah kamu sudah sayang sama keluargamu? Iya, sudah. Apakah kamu sudah merawat dirimu dengan baik ke gereja, beribadah? Iya, sudah. Kita pikir Tuhan akan menilai checklistnya begitu. Ternyata ada checklist yang mengejutkan kita, yang menentukan tempat di mana kita akan dikategorikan atau dikelompokkan. Apakah kelompok kambing atau kelompok domba? Checklist yang sering kita miss atau kita kehilangan adalah di mana kamu ketika kamu melihat ada orang yang lapar? Di mana kamu ketika kamu melihat ada orang yang telanjang? Di mana kamu ketika kamu melihat ada orang yang kedinginan? Kita bisa saja tidak menyangka pertanyaan itu. Kita akan bilang, Tuhan kapan kami melihat engkau sedang kelaparan, kapan kami melihat engkau kedinginan, kapan kami melihat engkau tidak ada tempat tinggal, dan seterusnya. Tuhan kan di sorga baik-baik saja semua. Kami pun adalah gereja yang baik-baik saja. Kami melakukan firman Tuhan, ibadah, kami memuji membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan seterusnya. Ya, saya mohon maaf, apakah yang di luar itu yang mengatur jualan itu siapa ya? Oh,
Ya, oke. Kita sering berpikir, nggak mungkin itu Tuhan yang menderita. Kalau Tuhan yang menderita, kami pasti perhatikan. Tapi jawaban Tuhan tidak disangka-sangka. Ketika kamu memperhatikan orang lain, kamu memperhatikan aku. Ketika kamu kasih orang lain makan, ketika kamu kasih orang lain pakaian, ketika kamu kasih orang lain tempat tinggal, kamu memperhatikan aku. Ayo kamu ke sebelah kananku, ya kanan saya ya, kiri saudara, sebelah kananku. Kamu sudah melakukan firman Tuhan. Ada lagi yang dia hakimi, dan mereka ngeles juga. Tuhan, kami nggak pernah lihat engkau kelaparan, kami nggak pernah lihat engkau ketelanjang. Ketika kamu tidak memperhatikan orang yang lapar, ketika kamu tidak memperhatikan orang yang kedinginan, orang yang tidak punya tempat tinggal, orang yang telanjang, kamu tidak memperhatikan aku. Enyahlah daripadaku. Terjemahan baru bilang tadi, engkau orang terkutuk. Yang ngomong gitu siapa, saudara-saudara? Tuhan Yesus. Ya, saudara bisa marah sama pendeta, bilang pendeta kasar omongnya. Tapi saudara juga boleh marah. Ternyata Tuhan Yesus di sorga kayak gitu kalau menghakimi. Seharusnya Tuhan Yesus kan gembala yang baik, Bapa yang baik, dikucek-kucek, diinjek-injek, dikucek-kucek, diejek, dihina. Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, ketika dia datang pertama. Tapi nanti dia datang kedua, dia datang sebagai hakim. Tidak ada gratifikasi, tidak ada kompromi, hakim yang adil. Dia lihat itu salah, enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Karena bukan masalah aku, masalahnya ketika orang lain lapar, kamu tidak memberi dia makan. Ketika orang lain telanjang, kamu tidak memberi dia pakaian. Enyahlah kau. Dia ke sebelah kiri, ke golongan kambing. Dan ayat terakhir itu menggelisahkan. Karena ternyata akhirnya digolongkan, yang satu mendapatkan hidup yang kekal, yang lain itu mendapatkan hukuman yang kekal. Padahal checklistnya kalau ditanya, kamu sudah ibadah? Ibadah. Kamu sudah jadi orang Kristen? Jadi orang Kristen. Tapi problemnya adalah dia pakai kacamata kuda. Kayaknya sekarang judul firman Tuhan, Kristen kacamata kuda. Itu bagus saudara-saudara. Yang diperhatikan adalah lurus aja ke depan, dia nggak memperhatikan yang lain. Padahal tujuan Tuhan supaya kita ada di dunia ini untuk memperhatikan orang lain. Contoh, mari kita lihat di dalam kitab Daniel. Mari saudara-saudara, kita lihat dalam kitab Daniel pasal 12. Kitab Daniel pasal 12, ayat yang kedua sampai yang keempat. Sudah ketemu semua? Kita akan baca kitab Daniel pasal 2 pasal 12 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. 2, 3. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian. Wih, ngeri nggak saudara-saudara? Karena sebagian dapat hidup kekal, sebagian dapat kengerian. Terus ayat 3. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. 4. Tetapi engkau Daniel, rahasiakan semua firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan mengembara dan pengetahuan akan bertambah. Dalam terjemahan saudara, banyak orang akan menyelidiki. Terjemahan baru 2, mengembara, maksudnya mencari ilmu pengetahuan. Tapi intinya adalah ayat yang ketiga itu menarik sekali. Orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala.
Dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Itulah kita. Aku terang dunia, kamu pun terang dunia. Kota yang terang itu tidak akan tersembunyi. Dia akan kelihatan. Tidak ada orang taruh pelita di bawah gantang, di bawah tempayan, ditutup, tidak ada. Orang taruh pelita itu di atas kebanggaannya Tuhan. Ketika kita menjadi saksi, bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Kita memancarkan terang itu. Dan itu tugas kita. Tugas yang Tuhan berikan, kuasa Roh Kudus yang luar biasa hebat itu. Efesus bilang, minggu lalu kita sudah baca, betapa hebatnya kuasa Tuhan itu bagi kita yang percaya. Dan kehebatan kuasa Tuhan itu ditunjukkan dengan kita bisa menjadi saksi. Saksi bukan hanya sekedar saudara menceritakan seperti yang saya jelaskan, bukan hanya sekedar, iya Tuhan sudah menolong saya sehingga mau tidak mau saya tetap harus setia melayani di Philadelphia. Anak laki-laki saya itu adalah Nazar, dia patok saya di sini, di Palangkaraya. Memang berat ketika tanya, Tuhan Palangkaraya kah? Kalau boleh Tuhan, masih ngeles-ngeles, nggak usah di Philadelphia kan? Kan saya minta waktu itu Palangkaraya. Tuhan minta lagi petunjuk, pastikan lagi kalau di Philadelphia, dia kasih Skyler anak saya yang kedua, patok lagi. Jadi nggak bisa keluar dari Philadelphia. Diapain aja saudara-saudara, tetap harus di Philadelphia. Dan nggak minta apa-apa lagi, tiba-tiba muncul yang ketiga, Eden Max. Menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kami. Jadi itu kesaksian, ngomong gampang. Tapi kesaksian yang berat adalah ketika kita terjun benar-benar. Ketika ada yang kehausan, kelaparan. Mungkin tidak secara fisik, tapi secara rohani. Ada keluargaku punya masalah ini dan itu, ini dan itu. Kita perhatikan lebih. Ketika dia telanjang, jangan saudara pikir dia nggak ada baju. Aku dipermalukan, semua kehidupanku ditelanjangi di muka umum. Aku malu ke gereja, aku malu hidup, aku mau mengakhiri hidup aja, aku ditelanjangi. Kita datang, kita kasih dia pakaian, ini pakaian kemuliaan yang Tuhan berikan. Walaupun berat, kita harus berkorban banyak untuk itu, untuk memperhatikan satu jiwa. Karena apa? Saya mau jadi orang-orang bijaksana ini, yang menuntun orang pada kebenaran. Seharusnya gereja begitu, saudara-saudara. Seharusnya gereja begitu. Ada cerita yang saya tidak tahu, ini apakah anekdot, anekdot itu cuman komedi atau benaran. Ya, anggap saja di Inggris gitu, jangan di Indonesia. Kita bilang aja di Inggris. Ada satu pendeta yang melayani di jalan-jalan. Memang dia melayani untuk melayani preman, melayani orang-orang yang dianggap terbuang gitu. Anak-anak pang dan seterusnya. Dan dia kemudian bisa mengumpulkan mereka. Ya, ada persekutuan. Dan mereka senang. Ada banyak yang bertobat. Kenapa pendeta ini bisa mengumpulkan anak-anak pang itu? Ada banyak dari mereka bertobat karena mendengar pujian dan penyembahan dari gereja yang ada di dekat taman di Inggris itu. Anak-anak pang ini tersentuh hatinya setiap dengar ada pujian dan penyembahan. Ya, pendeta ini hanya datang untuk mengumpulkan mereka dan sharing, membangun mereka. Jadi mereka terus bersaksi, iya, pujian dari gereja itu menyentuh hati kami. Kami mau mengenal Tuhan Yesus. Jadi pendeta itu kemudian sharing sampai mereka mulai bertambah banyak dan pendeta ini berpikir, ya,
Dia nggak punya gereja, dia memang panggilannya itu penginjil. Jadi dia perlu merasa perlu anak-anak muda ini digembalakan. Terbersihlah idenya kemudian, ya banyak yang bertobat dengar pujian dari gereja itu. Ada gereja yang besar di pinggir taman itu. Jadi ketika hari ibadah, dia bawalah anak-anak muda ini ke gereja itu dengan sukacita. Ya, ada beberapa. Anggap saja dalam bayangan saudara ada 15-an orang datang. Tapi karena mereka tidak punya pakaian jas atau dasi, karena mereka hidupnya di jalan, jadi pengamen, jadi yang apa itu namanya pertunjukan jalanan. Jadi mereka pakaiannya ya seadanya yang itu. Ada yang pakai t-shirt, ada yang pakai jeans, tapi semua berusaha tampil serapi mungkin. Mereka jarang mandi, hari itu mereka mandi. Pendeta ini pun ya karena memang dia penginjil jalanan ya tentu pakaiannya juga kontekstual. Pakaian yang biasa. Dan dia bawa dengan bangga. Dia mau serahkan anak-anak ini di bawah penggembalaan gereja ini. Sampailah dia kemudian di depan gereja dan asyar menyambut. Asyarnya pakai jas, baju-baju rapi semua, wangi. Ibu-ibunya pakai gaun. Ketika mereka sampai di pintu, asyarnya bilang, mohon maaf, kalian dari mana? Oh, pendeta itu menjelaskan, kami adalah anak-anak yang di sini, yang di taman ini. Kami sering mengamen dan seterusnya. Dan kami mengenal Tuhan Yesus sekarang. Dan kami mau untuk juga mengikuti ibadah. Bahkan saya ini sudah memimpin mereka, saya pendeta mereka, saya penginjil, saya mau menyerahkan mereka kepada pendeta di sini untuk digembalakan, untuk mereka diajar, mereka diayomi. Asyar itu pergi ke belakang. Panggillah pendetanya dengan baju jas, pakai dasi, rambutnya cepak begini juga, pakai kacamata. Syukur rambutnya warnanya pirang, enggak hitam begini. Matanya biru. Baju semua klimis dan pendeta itu datang. Bagaimana ini ceritanya? Pendeta jalan itu tetap cerita, oh bapak pendetanya di sini, Pak ada kabar sukacita, tolong ini gembalakan mereka. Anak-anak pang itu yang udah pakai anting, ada yang baju apa, tapi mereka berusaha, baju belel, mereka berusaha tampil sebaik-baiknya. Pendeta yang melayani di gereja itu bilang, mohon maaf, ini adalah gereja untuk gentleman dan juga untuk lady. Jadi untuk orang-orang yang kelasnya tidak seperti kalian. Carilah gereja yang cocok buat kalian. Karena nanti kalau saya biarkan kalian masuk, coba kalian lihat penampilan dari orang-orang yang datang. Jemaatnya datang pakai mobil, Jaguar, ada mobil-mobil mewah, Mercedes turun, semua turun, pakai jas semua, masuk gereja. Bagaimana nanti kalian bisa ada di gereja ini? Kalian akan memberi pengaruh yang tidak baik bagi jemaat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pergilah kemudian penginjil itu, dia mengerti. Dia bawa semua anak-anak muda itu, duduk lagi di taman. Duduk di taman. Dia berusaha menghibur anak-anak muda itu. Ya, kita ibadah di sini aja seperti biasa ya. Nanti saya akan berusaha untuk mencari tempat supaya kalian bisa digembalakan. Dan seterusnya, dia menghibur hati anak-anak muda yang terluka itu. Tiba-tiba penginjil itu melihat ada seorang yang juga duduk di sebelah, di bangku sebelah. Dari tadi orang itu memperhatikan dia, menghibur anak ini. Dan dia lihat bapak itu, dia tanya, bapak juga mau bergabung? Bapak-bapak itu melihat sambil tersenyum. Dan dia bilang, ya mungkin saya akan bergabung dengan kalian. Apa yang sedang kalian kerjakan? Oh,
Karena dia penginjil terbiasa bersaksi, dia bilang, oh kami sedang melakukan kegiatan ibadah, kami akan coba untuk sharing tentang Yesus Kristus, dan kami akan berusaha untuk memuji, membesarkan namanya, keselamatan yang diberikan, dan seterusnya. Dia bersaksi kepada orang ini. Bapak yang tua itu yang memperhatikan, dia ketawa. Bukankah itu ada gereja? Kenapa tidak dibawa ke sana? Oh, saya sudah mencoba, tapi mungkin gereja itu bukan buat kami. Tidak apa-apa, kami di sini dulu untuk sementara. Kalau Bapak mau bergabung, silakan. Bapak sebetulnya ini dari mana? Dia tanya. Saya pun adalah orang yang mau ibadah di situ, tapi kelihatannya saya tertolak masuk di gedung yang mewah itu. Loh, Bapak sebetulnya siapa? Saya Yesus Kristus. Saudara mengerti cerita itu? Ada banyak gereja yang sekarang seperti itu. Philadelphia kita mau bawa kemana? Tahun lalu kita pakai pintu terbuka, tahun ini kasih karunia dan kebenaran. Kira-kira itu hanya menjadi label saja atau ada praktek yang kita lakukan? Apakah boleh Philadelphia ini dibuka seluas-luasnya untuk semua jiwa masuk? Boleh? Siapa saja? Pertanyaan kedua, jika dia boleh dan kemudian masuk, apakah saudara-saudara siap menyambutnya? Cara saudara menyambut, apakah saudara hanya mengajak bagi jemaat yang baru pertama kali ibadah di sini, silakan berdiri, saudara salamin, begitu? Kemudian itu yang saudara anggap menyambut? Bisakah saudara kemudian menemani dia? Bisakah saudara menuntun dia? Karena dia seperti bayi yang nggak tahu gereja. Dia nggak tahu apa itu liturgi ibadah. Dia nggak tahu itu apa, bagaimana pujian penyembahan, kapan angkat tangan, kapan duduk dan kapan berdiri, kapan harus berdoa, kapan harus melakukan apa-apa. Maukah kita kemudian menemani dia dan menuntut dia, bukan mengkelaskan dia menjadi orang asing. Dan kita melihat dia kemudian selalu cengang, kemudian melihat sambil minggir, kemudian pulang. Apakah kita sampai di situ atau betul-betul kita mempraktekkan diri sebagai gereja Tuhan yang terbuka, yang menyambut seperti Bapa ketika melihat anak yang terhilang. Dia menyambut anak itu. Anak terhilang itu udah bajunya compang-camping, sudah bau babi, sudah enggak karu-karuan. Dia peluk, begitu rindunya Tuhan kepada jiwa yang terhilang. Apakah Philadelphia akan menjadi anak sulung yang mendengar ketika ada anak bungsu yang pulang, dia banting cangkulnya, dia banting semua miliknya, dan dia protes sama Bapak? Atau kita juga masuk, ketemu anak yang terhilang itu, dan kita peluk juga dia. Sampai di mana Philadelphia? Karena satu saat kita semua akan berhadapan ke pengadilan itu. Dan ketika di hadapan Tuhan, ya, kata-kata yang saya sering ucapkan mungkin menyinggung saudara. Tony itu kasar ngomongnya. Saudara akan dengar dari Tuhan Yesus kata-kata yang sebenarnya yang sering dia omong. Saudara akan dengar dua kata. Kamu hambaku yang baik dan setia. Dan saudara akan dengar satu perkataan lagi. Kamu orang terkutuk, nyah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Dan saudara nggak bisa protes, katanya Tuhan maha kasih, Tuhan maha sayang. Saudara lupa satu lagi, Tuhan maha adil. Jadi jangan main-main ketika kita bicara kasih karunia, bukan berarti kita menjadi manja. Kasih karunia itu ada kebenaran di situ. Salib itu ada dua, horizontal dan vertikal. Itu menunjukkan kasih dan kebenaran yang gak bisa diganggu gugat kebenaran itu.
Maka dari itu kita lihat jika di Daniel tadi, semua tertutup. Tetapi di zaman perjanjian baru, saudara lihat di dalam Wahyu pasal 22. Mari kita lihat Wahyu pasal 22. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Jika sudah ketemu, saudara bisa serukan haleluya. Ya, Wahyu pasal yang ke-22. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama saja, hanya 3 ayat. 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sebab apa? Waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya apa? Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara-saudara jangan anggap sepi firman Tuhan ini. Kalau saudara menjadi Kristen, saudara lihat dua sisinya firman Allah itu. Bukan hanya janji berkat, janji berkat, janji berkat yang memanjakan saudara bahwa Tuhan Yesus baik, yang memang betul Tuhan Yesus baik. Luar biasa baik kasih karunia-Nya itu, dia mati buat kita. Dia bangkit memberikan kemenangan itu bagi kita. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Dia menjaga kita, membuat kita damai, mau hidup kita, bahkan mati kita damai. Tetapi di atas semuanya itu, ada penghakiman bagi kita. Makanya kalau saudara betul-betul beribadah, saudara ibadah yang sungguh-sungguh. Handphone saudara pakai untuk melihat ayat, bukan ke gereja main handphone. Khotbah hanya sekitar 50-an menit, 40-an menit. Hargai Tuhan. Kalau saudara saja ketemu sama orang yang gak menghargai saudara, saudara bisa malas ketemu dia. Apalagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Beri hormat sama Tuhan. Respect sama Tuhan. Dan saudara tidak perlu bilang, kita harus berdoa supaya menarik kemuliaan Tuhan. Jangan lupa, Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir. Saudara nggak perlu tarik dia seperti layangan. Saudara nggak minta, saudara nggak undang, Tuhan ada di sini. Problemnya adalah saudara dan saya. Apakah saudara bisa merasakan hadirat Tuhan atau tidak? Bukan masalah di Tuhan, masalah di kita. Hatimu terbuka atau tidak? Apakah kau ke gereja tadi, saudara hanya merasa ini justru rutin, supaya seperti kelihatan orang Kristen lah, datang aja ke gereja. Tapi pada hari ini, pesan firman Tuhan memberikan nuansa yang betul-betul harus menggebrak. Karena apa? Menyelamatkan saudara dari api yang kekal itu. Philadelphia harus selamat semuanya. Enggak ada yang ketinggalan. Dan ngerti firman Allah. Ketika dia bersaksi, betul mengerti kesaksian itu. Ya, mari coba kita lihat lagi. Dalam Filipi pasal yang kedua. Ya, Filipi pasal yang kedua. Ayat 12 sampai ayat 18. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan baca ayat 12, saudara ayat 13 seterusnya sampai ke ayat 18. Filipi 2 ayat 12, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti aku waktu aku masih hadir,
Tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 13. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya apa? Sebentar. Seperti kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di mana? Bintang itu di dunia atau di langit? Alkitab saudara salah? Apakah itu bicara tentang bintang itu atau bintang yang mana? Siapa bintang itu yang bersinar, bercahaya di dunia? Siapa? Siapa itu kita semua? Siapa itu saya? Siapa? Siapa itu saya? Jemaat GPDI Philadelphia Palangkaraya. Nih jemaat GPDI Philadelphia Palangkaraya. Saudara, jemaat GPDI Philadelphia Palangkaraya. Tugasmu apa? Rise, shine. Di mana? Di langit? Di langit saudara nggak bisa menyentuh apa-apa. Di dunia ada banyak yang perlu saudara. Ada banyak yang lapar. Ada banyak yang telanjang. Ada banyak yang tidak punya pakaian. Ada banyak yang nggak punya tempat tinggal. Yang berseru-seru kepada Yesus, tunjukkan aku jalan keselamatan, kemana aku lari, aku dalam kegelapan, siapa yang bisa menuntun aku? Di situ tempatnya jemaat Philadelphia datang. Shine. Di situ tempatnya jemaat Philadelphia datang. Bercahaya. Di situ tempatnya jemaat Philadelphia datang. Bercahaya. Mungkin di sini nggak kelihatan dalam ruangan ini. Karena tempat ini terang, saudara bercahaya semua. Tetapi di tempat yang gelap, satu titik lilin kecil itu saja sangat berarti bagi orang yang ada di dalam kegelapan. Bercahayalah saudara. Itu namanya Kristen. Kristen itu bukan tiap hari Minggu gereja, tak pulang. Senin, Sabtu, Minggu, gereja, pulang. Senin, Sabtu, gereja, Minggu, pulang. Cuman 2 jam. Apalagi yang lebih parah, Senin sampai Sabtu, di gereja yang cuma 2 jam, sama juga. Berarti sepanjang minggu itu, dia nggak di gereja. Sepanjang minggu itu, dia tetap di dunia. Bagaimana saudara bisa percaya? Sedangkan saudara diminta untuk bercahaya. Bercahaya dengan apa? Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah payah. 17 baca. Kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Karena sukacita kitaku bukan tentang saudara berhasil apa di dunia, bukan tentang saudara bisa apa di dunia, apalagi yang hanya digital. Saudara bisa dapat skor paling tinggi di dunia, bukan itu sukacita kita. Sukacita kita adalah ketika satu jiwa bertobat
bertobat bagi Tuhan. Ketika satu jiwa datang dan sorga bersorak-sorai. Ketika satu jiwa mendapatkan makanan rohani. Ketika dia sehat kembali, di mana dia selama ini dirundung dengan ketakutan, kekhawatiran, dirundung dengan kegelapan, dengan sesat. Dia mendapatkan pencerahan kembali. Dia dituntun untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Sukacita, saudara. Paulus nggak ada masalah, dia bilang, aku seringkali kelaparan dalam karam kapal, aku disesah berhadapan dengan saudara palsu. Nggak ada masalah, yang penting melalui Injil firman Allah, satu jiwa diselamatkan, waktunya sudah dekat. Itu gunanya orang yang penuh Roh Kudus, itu gunanya kuasa itu. Supaya saudara paham dan mengerti, kemana kita pergi, nih ke situ kita pergi. Apakah Philadelphia sepakat? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita. Dia baik, tapi jangan salah gunakan kebaikannya. Galatia menulis, kitab Galatia tertulis, Tuhan tidak senang dipermainkan. Apa yang ditabur oleh orang, itu yang akan dituainya. Kalau saudara menabur angin, saudara akan menuai badai. Tapi kalau saudara menabur roti, kitab Pengkhotbah bilang, lemparkan rotimu ke air, kau akan mendapatkannya lama setelah itu. Kalau saudara menabur kebaikan, saudara akan menuai ribuan kali kebaikan. Di hadapan Tuhan, saudara tidak menyangka ketika raja itu bilang, baik perbuatanmu, masuklah dalam kerajaanku. Padahal kita merasa tidak berbuat itu untuk Tuhan, tetapi Tuhan menilai itu. Tuhan kita itu begitu baik, bukan hanya buat saudara, buat semua umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tugas kita sekarang. Dia sudah naik ke sorga, dan dia bilang, kau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripadaku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi. Tunjukkan itu dalam praktek hidupmu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan.